Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup ya. Bila Ada Apa Gerangan tayang larut seperti biasa, berarti akan ada cerita Nina Bobo. Dan cerita yang akan saya bagikan kali ini adalah sebuah cerita yang dialami oleh Samsul, seorang penjaga makam sekaligus penggali kubur yang bersekongkol dengan seseorang mengikat diri dengan pesugihan pocong dengan mengambil tali ikat pocong untuk memperoleh kekayaan. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Letakkan gadget kalian, pejamkan mata. Ceritanya mulai dari sini. Cerita ini bermula dari sebuah rumah gubuk bilik bambu kecil. Rumah yang letaknya nampak menyeramkan jika dilihat dari pandangan mata orang normal biasa. Karena kanan, kiri, depan dan belakang, semua tetangganya hanya gundukan-gundukan tanah merah yang ditancapi papan nisan. Benar, tanah itu adalah sebuah area tanah pemakaman umum. Namun untuk Samsul, istri serta anak laki-lakinya, rumah itu adalah yang terbaik. Samsul adalah seorang penjaga makam yang merangkap sebagai tukang gali kubur. Karena itu ia diperbolehkan secara cuma-cuma untuk bisa membangun gubuk kecilnya di sekitaran area makam yang ia jaga. "Pak, beras kita udah mau habis, udah gak cukup untuk masak," tegur Lastri pada suaminya yang sedang mengasah cangkul di gubuk bagian belakang rumah. "Minta dulu lah Bu sama Pak Haji, nanti kalau ada yang mati baru Bapak bayar," jawab Samsul yang memang pendapatannya tergantung dari jasa gali kubur yang datang. "Ibu malu Pak, sudah cukup banyak kita berhutang, takutnya nggak dikasih lagi," tutur Lastri yang seakan enggan untuk menambah hutang. Bu, gak mungkin ibu gak dikasih hutangan lagi. Pak Haji itu udah tua, toh nanti bapak juga yang bakal nguburin dia," jawab Samsul sedikit kesal. Lastri termanyun, nampak kesal, terlebih dengan ucapan yang tidak pantas dari suaminya. Tidak lama, dalam kesibukan Samsul mengasah cangkul, ia nampak melihat beberapa orang mendatangi area pemakaman. Mereka segera bersila dan berdoa di salah satu pusara makam. "Ini dia, pucuk dicinta ulam tiba," ucap Samsul dengan mata yang berbinar. Samsul segera mengambil arit yang terselip di dinding anyaman bambu rumahnya. Ia mulai berjalan menghampiri beberapa orang yang nampak khusyuk membaca doa. Tanpa basa-basi, dengan cekatan ia membabat beberapa rumput di gundukan tanah makam yang sedang didoakan itu. Sampai akhirnya mereka yang membaca doa pun selesai. Mang Samsul," tegur pria muda yang baru saja selesai membaca doa. "Iya Den Heri, aduh maaf nih, Mamang ngalingin Aden sedikit. Biasa nih, Mamang lagi tugas bersihin makam-makam di sini," pungkas Samsul yang seakan sibuk membabat rumput-rumput yang terlihat memanjang. Namun pandangan Heri nampak sedikit terbingung karena rumput-rumput yang tumbuh di pusara makam orang tuanya nampak panjang tak terawat, seakan baru saja akan dibersihkan oleh Mang Samsul. "Jadi ngerepotin Mang Samsul nih saya. Oh iya, ini buat Mang Samsul beri rokok," ucap Heri yang segera memberikan uang tips untuk Mang Samsul. "Aduh, gak usah Den, ini udah tugas saya ngurusin semua makam di sini." "Gak apa-apa Mang, sekali-kali, saya kan sibuk di kota. Justru saya kebantu sama Mang Samsul bisa ikut ngurus makam orang tua saya," tutur Heri. "Waduh, ya sudah deh kalau Aden maksa. Makasih ya Den," ucap Samsul yang menerima uang pemberian Heri. Setelah Heri sekeluarga pergi, Samsul pun segera berjalan kembali ke gubuknya.
Ia pun dengan semangat memanggil istrinya. Lastri, teriak Samsul mencari istrinya. Tidak lama, Lastri segera menghampiri Samsul. Iya pak, kenapa? Nih, kamu belanja Gi. Hari ini gak usah kasbon sama si Haji, ucap Samsul memberikan uang yang ia dapat. Wah, syukurlah. Ya sudah, ibu langsung belanja ya pak. Takut si Dedek keburu pulang. Belum ada lauk soalnya buat dia makan. Baru saja Lastri akan beranjak, Samsul kembali berucap, Bu, jangan lupa beli telur bebek sama madu ya. Tumben, buat apa pak telur bebek sama madu? Tanya Lastri bingung. Yah, masa bapak nyangkulin tanah makam terus? Bapak kan kangen juga pengen nyangkulin ibu, ucap Samsul merayu. Lastri yang memang nampak senang karena kebutuhan dapurnya tercukupi, ia pun menuruti untuk juga bisa mencukupi kebutuhan suaminya. Selang beberapa hari, Samsul kedatangan seorang tamu di gubuknya. Tamu yang nampak asing ia pandang. Namun sepertinya tamunya itu seorang yang terlanjur kaya, tergambar dari pakaian yang ia kenakan. Terlebih sebuah sedan mewah yang tamunya itu naiki menegaskan bahwa dia terbebas dari jurang kemiskinan. Bapak ini siapa? Tanya Samsul. Saya Bambang pak. Begini Pak Samsul, saya punya peluang bisnis untuk bapak, tutur pria berkemeja rapih itu. Bisnis? Bisnis apa yang bisa tukang gali kubur lakukan selain nguburin mayat pak? Tanya Samsul bingung. Justru itu pak, saya jauh-jauh ke sini, bisnisnya sesuai di bidang pekerjaan bapak. Mudah, namun hasilnya besar. Saya pastikan setelah ini hidup bapak sekeluarga terjamin, tutur Bambang. Samsul semakin bingung dengan ucapan tamu mewahnya itu. Intinya bisnis seperti apa pak? Saya kurang mudeng kalau bicaranya muter-muter, tegas Samsul yang semakin bingung dengan arah obrolan mereka. Pak Samsul hanya perlu mengambil kain pengikat kepala pada jenazah, tutur si pria itu sedikit berbisik. Mendengar itu Samsul terkejut. Ia nampak emosi dan marah. Saya pikir bisnis apa? Jangan-jangan bapak ini kaya dari hasil pesugihan ya? Tidak, saya tidak mau ikut-ikutan masalah seperti itu, tegas Samsul yang emosi. Bambang hanya tersenyum sinis atas sentakan emosi dari Samsul. Siapa tahu Pak Samsul berubah pikiran. Segera hubungi saya ya, ucap pria itu sembari menaruh kartu identitas dirinya di atas meja. Pria itu pun segera keluar dan berlalu pergi, menyisakan Samsul yang masih terdiam, mencoba menurunkan emosi dari setiap hembusan asap rokok yang ia kepulkan tak beraturan. Hari berlalu. Samsul nampak termenung di bawah pohon kelapa yang tumbuh menjulang di area pemakaman. Tentu, Samsul sedang memikirkan ekonomi keluarganya yang semakin sulit. Sampai akhirnya, lamunannya terpecah ketika Samsul mendengar sebuah pengumuman dari speaker masjid yang menggema. Sebuah berita kematian yang juga akan menjadi berita penghasilan untuk Samsul. Tanpa menunggu, Samsul segera memulai penggalian. Sampai ada 2 orang warga datang dengan membawa batang bambu untuk ukuran kedalaman liang lahat. Wah, emang mantap dah Mang Samsul mah. Ukuran jenazahnya belum datang, lubangnya udah dalam aja, tutur Solikin salah satu warga yang memberikan batang bambu hasil mengukuran dari jenazah yang akan dibenamkan. Sejujurnya saya nggak butuh bambu ukuran jenazah yang kalian bawa. Cukup mendengar siapa yang mati, saya sudah tahu ukuran tinggi badannya berapa, tutur Samsul dalam selanya mencangkul. Coba tinggi saya berapa Mang? Tanya Misro yang ragu dengan ucapan Samsul. Kamu tunjuk aja di mana kamu mau saya kuburkan, biar sekalian nih saya gali, kesal Samsul. Ah, bercandanya ngeri amat Mang. Tapi Mang, apa Mang Samsul gak takut tar malam? Si Pardi kan meninggalnya karena kecelakaan kerja. Kepalanya belah, tertembus mata gerinda yang terpental, tutur Solikin. Sejenak Samsul menghentikan kegiatannya.
Saya mah lebih takut kalau disamperin sama Pak Haji. Soalnya hutang saya banyak, jawab Samsul. Akhirnya liang lahat itu pun terbentuk rapi. Sesuai dengan kemampuan Samsul yang memang profesional dalam bidangnya menggali lubang maksudnya. Cukup lama sampai akhirnya iring-iringan jenazah pun datang. Samsul pun konsekuen dalam bekerja. Bahkan ia turut serta dalam menurunkan jenazah ke liang lahat. Nampaknya memang Pardi tewas karena luka yang berat di bagian kepalanya. Terlihat dari kain kafan bagian atas kepala yang memerah akibat darah yang masih merembes. Namun entah apa yang ada di pikiran Samsul. Dengan lihai dan berhati-hati, ia tarik dan menyembunyikan kain tipis pengikat ikatan kepala kain kafan jenazah itu pada selipan kaos lengan panjangnya. Sesampainya acara penguburan itu selesai, Samsul segera kembali ke gubuknya. Ia mencari kartu nama yang tergeletak di meja tengah rumahnya. Tak sulit untuk ia temukan. Sebuah kartu yang berisikan identitas diri dengan nomor ponsel yang tertera di bawahnya. Segera ia menghubungi pria itu. Sore harinya, Bambang pun kembali datang ke gubuk Samsul. Samsul pun sengaja menyuruh Lastri dan anaknya untuk berbelanja ke warung, agar istri dan anaknya itu tak mengetahui perkara bisnis yang ia lakukan dengan Bambang. Setelah dirasa aman, barulah mereka memulai pembicaraan. Saya sudah menduga Samsul, cepat atau lambat kamu pasti butuh uang. Tawa Bambang yang kegirangan. Iya, saya sudah pusing. Hutang saya sudah bertumpuk di mana-mana. Nah, ini yang kamu mau kan? Ucap Samsul mengeluarkan kain pengikat kepala jenazah yang ia ambil pada penguburan Pardi. Terlihat kain itu berwarna kemerahan. Nampak Bambang tersenyum bahagia melihat kain ikat kepala itu. Karena apa yang diambil Samsul lebih dari yang ia harapkan. Wah, bagus Samsul. Aku akan membayarmu dengan sesuai atas pekerjaanmu. Bambang segera membuka koper yang ia bawa. Nampak ia mengeluarkan beberapa tumpuk uang merah. Samsul terbelalak melihat uang yang begitu banyak di hadapan pandangan matanya. Ini untuk saya semua, ucap Samsul yang terbelalak tak percaya. Bambang pun mengangguk dengan tersenyum. Karena kebetulan ikat yang kau dapatkan ini bernodakan darah dari jenazah itu. Semakin jenazah itu tewas tidak wajar, semakin besar pula aku berani membayarnya. Kalau tahu hasilnya banyak seperti ini, kenapa nggak dari dulu saja kita ketemu? Jawab Samsul yang kegirangan. Tapi tunggu, jangan senang dulu Samsul. Bisa saja pemilik ikat kepala jenazah itu tak terima dan muncul untuk mengganggumu. Tutur Bambang menyela kesenangan Samsul. Apa? Kenapa bapak nggak bilang dari awal kalau resikonya juga berat? Ucap Samsul yang tiba-tiba menjadi takut kebingungan. Kalau saya beritahukan dari awal, mana mungkin kamu mau melakukannya. Tapi tenang saja Samsul, saya punya penangkalnya. Ini, kau tempel benda ini di setiap pintu dan jendela rumahmu. Dan jangan biarkan istri atau anakmu keluar pada malam hari. Maka kau sekeluarga akan baik-baik saja. Tutur Bambang memberikan beberapa paku yang terbuat dari besi kuningan. Sedikit Samsul merasa tenang atas solusi dari teman bisnisnya. Setelah urusan transaksi mereka selesai, Bambang pun berlalu pergi meninggalkan gubuk Samsul. Tak berselang lama, istri dan anaknya datang. Loh, tamunya kemana pak? Ini saya baru selesai beli kopinya di warung. Tegur Lastri yang melihat Samsul hanya terduduk sendiri. Lastri, cepat ke sini. Kamu lihat ini Lastri, teriak Samsul memanggil istrinya untuk mendekat. Uang siapa pak? Banyak sekali. Heran Lastri melihat uang yang bertumpuk di hadapan suaminya. Ini uang kita Lastri, kita kaya Lastri, ucap senang Samsul dengan uang yang terselip pada kepalan tangannya. Akhirnya pak, hidup kita nggak susah lagi. Tapi sejenak Lastri terdiam heran.
Tapi uang sebanyak ini Bapak dapat dari mana? Gak mungkin kan Bapak dapat harta karun dari tanah yang digali? Tanya Lastri yang kebingungan. Sudah Lastri, kamu gak usah banyak tanya. Yang harus kamu tahu, besok bayar semua hutang kita di warung. Dan jangan lupa, kamu senangkan diri dengan uang-uang ini, tutur Samsul yang merasa kaya mendadak dalam hitungan jam. Malam pun tiba. Nampak hawa malam itu sedikit terasa berbeda di gubuk kecil Samsul yang berada di area tanah pemakaman. Pak, kok ibu rasanya merinding begini ya? Tumben banget. Sudah bertahun-tahun tinggal di sini, tapi baru kali ini perasaan ibu ngerasa gak enak, tutur Lastri yang terbaring di ranjang bersama Samsul dan anak laki-lakinya yang nampak sudah tertidur lebih dulu. Ibu kan belum belanja kalung emas, jadi kayaknya ibu masih kepikiran, tutur Samsul mencoba menyembunyikan perasaannya, yang sebenarnya dia pun sedang merasa gelisah tidak tenang. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan keras membuat Lastri dan Samsul terperanjat. Pak, suara apa itu? Keras banget, tanya Lastri yang terkejut. Bu, aku takut, ucap anak laki-lakinya yang juga terperanjat terbangun karena suara ledakan itu. Samsul terperangah, terasa aliran darahnya memompa keras membuat jantungnya terus berdebar. Pak, kok Bapak malah ngelamun? Coba Bapak cek dulu, takutnya rumah kita ada yang roboh, tegur Lastri karena suaminya hanya terdiam melongo. Iya Bu, iya, Bapak coba lihat dulu. Samsul pun segera bergegas keluar dari kamarnya. Ia mengambil senter yang tergeletak di meja. Setiap sudut gubuk kecilnya ia terangi, mencoba mencari sisa-sisa ledakan keras yang ia dengar. Namun tak ada yang berubah. Gubuk kecil itu nampak masih terlihat kokoh. Sejenak ia terdiam. Dengan perasaan yang ia rasakan sedari tadi menggelayuti pikirannya tentang ucapan Bambang, bahwasanya bisa saja jasad Pardi tak terima jika ikat kepala kafannya telah Samsul ambil. Dengan rasa takut yang bercampur rasa penasaran, Samsul mulai berjalan perlahan menuju sela jendela depan gubuknya. Dari situ, dia mampu melihat ke arah luar, di mana gundukan-gundukan tanah makam berjejer di sepanjang matanya mampu memandang. Gelap yang sedikit samar diterangi rona bulan malam itu. Benar saja, apa yang ia takutkan terjadi. Samsul terperangah melihat gundukan tanah merah yang baru saja tadi siang ia buat, kini sudah sedikit terkoyak dengan mengepulkan asap yang masih cukup tebal. Tanah itu nampak masih bergetar. Semakin lama Samsul terfokus melihatnya, sesuatu nampak mulai menggeliat seakan ingin mencoba keluar dari gundukan tanah itu. Samsul semakin terkesima dengan pandangannya, hingga sesuatu yang sedari tadi mencoba keluar dari gundukan tanah itu benar-benar menunjukkan eksistensinya. Pardi, sentaknya dengan mata yang membulat lebar. Pardi bangkit dengan rupa sosok pocong yang menyeramkan sekaligus aneh. Sosok pocong itu tanpa kain moncong yang menutupi wajah dan kepala, memperlihatkan kepalanya yang nampak pecah masih mengucurkan darah bercampur dengan lumpur. Mata padamnya menatap tajam ke arah Samsul berada. Raut wajah mengguris seakan begitu penuh menyimpan dendam. Sosok Pardi menggeram. Samsul yang tak kuasa dengan penglihatannya, ia bergegas kembali ke dalam kamar dan langsung membenamkan diri di balik selimut. Pak, Bapak kenapa lari kayak orang ketakutan? Terus bunyi keras apa yang tadi terdengar? Tanya Lastri pada suaminya yang tiba-tiba datang langsung meringkuk. Bu, ingat ya, mulai malam ini Ibu dan Dedek jangan pernah keluar dari dalam rumah kalau di luar sudah gelap, tutur Samsul dalam posisinya meringkuk. Namun tiba-tiba terdengar gedoran-gedoran dari arah depan pintu rumah gubuknya. Lastri yang juga mendengar gedoran itu, ia bangkit berniat untuk membukakan pintu. Lastri, kembali ke tempat tidurmu. Jangan hiraukan apapun di malam hari.
jangan pernah membuka pintu atau jendela rumah. Pokoknya kita setiap malam harus berdiam diri di rumah saja, tegas Samsul menghentikan langkah Lastri. Bapak ini kenapa? Ada apa ini? Lastri semakin heran dan bingung dengan gelagat panik dan ucapan suaminya. Terlebih dengan gedoran yang tak henti di depan pintu, seakan ada yang ingin bertamu. Pokoknya ingat kata-kata bapak. Sudah, ayo kita kembali tidur, jawab Samsul tegas. Cukup lama mereka menunggu gedoran di pintu berhenti. Barulah mereka bisa tenang dan kembali terlelap. Keesokan paginya, Lastri segera menuju pemukiman. Ia mendatangi lapak sembako Pak Haji guna membayar hutang-hutangnya selama ini. Serta ia pun kembali berbelanja dengan jumlah yang cukup banyak. Berasnya sekarung, sama telurnya 1 peti. Jadi totalnya berapa Pak Haji? Tanya Lastri dengan menghitung uang yang nampak semuanya merah dari selipan gepok yang ia genggam. Pak Haji pun terperangah melihatnya, seakan ia tak yakin atas pandangan yang ia dapat. Lastri yang kerap kali datang untuk berhutang, kini ia datang dengan membawa banyak uang. Pak, kok Pak Haji malah ngelamun? Tegur Lastri. Oh iya, semuanya jadi 3 juta, termasuk hutang dan belanjaan kamu hari ini. Tapi Lastri, ngomong-ngomong kok kamu jadi banyak uang? Kamu habis dapat warisan ya? Tanya heran Pak Haji. Mungkin Pak Haji, saya juga kurang paham. Ya, mungkin benar suami saya dapat warisan. Saya sih taunya cuma dikasih uang. Ya saya pergunakan untuk semestinya, tutur Lastri yang memang ia tidak tahu dari mana uang suaminya berasal. Dalam 1 hari, Lastri menjelma menjadi orang yang berbeda. Kini ia nampak terasa lebih dihormati. Lastri pun senang dan bersyukur atas perubahan hidupnya yang tiba-tiba. Setengah 7 malam, dari gubuk Samsul masih bisa terdengar sebuah berita duka dari speaker masjid yang menggema bahwa ada warga yang kembali meninggal. Kali ini Samsul tak seperti biasanya yang cekatan. Ia nampak termenung seakan enggan. Pak, kok bapak masih diam? Itu kan udah diumumin ada yang meninggal. Biasanya bapak cekatan langsung gali lubang lahatnya. Lagian kenapa sih dari mulai kemarin kita nggak boleh keluar malam? Tegur Lastri. Jangan keluar malam biar gak masuk angin. Cuaca lagi gak bagus. Soal yang lahat, ya kali aja besok Bu dikuburkannya, jawab singkat Samsul. Itu kan yang meninggal Mbok Rawi Pak. Dia itu hidup sebatang kara. Biasanya kalau gak ada keluarga yang ditunggu, pasti malam ini pun langsung dikebumikan, tutur Lastri. Samsul hanya terdiam termenung. Bukan perkara menggali kubur yang membuat ia enggan, namun ia takut akan kehadiran sosok Pardi yang bangkit menjadi sosok setengah pocong yang mengerikan. Tiba-tiba gedoran di pintu membuat Samsul terperanjat. Namun tidak lama terdengar diselingi oleh sapaan. Mang Samsul. Ia sedikit tenang. Sapaan logat yang juga Samsul kenal. Kali ini Samsul segera bangkit dan membuka pintu. Benar saja, ternyata itu Solikin dan Misro dengan tangan yang membawa bambu ukuran jenazah. Mang Samsul, tumben amat, biasanya cekatan kalau dengar orang meninggal, ucap Solikin karena Samsul masih berdiam dalam gubuknya. Bu, bukannya besok ya dikuburnya, jawab Samsul terbata. Malam ini juga Mang. Mbok Rawi kan gak ada sanak saudara yang harus ditunggu. Jenazah lebih cepat dikebumikan lebih bagus. Nah, ini ukurannya, ucap Solikin. Baik kalau gitu, saya ambil cangkul sebentar. Kami langsung pamit Mang, gak ikut nemenin gali kubur. Soalnya di sana kekurangan orang untuk mengurus jenazah, sela Misro. Loh, saya gali kubur sendirian ini, ucap panik Samsul. Mang Samsul kan udah biasa gali sendiri. Katanya juga profesional. Bahkan ukuran jenazah setiap warga saja udah tahu sebelum mereka meninggal, sela Solikin. Seiring Solikin dan Misro pergi, seiring pula dengan pikiran Samsul yang berkecamuk.
Seakan duri kini harus ia telan atas ucapan sombongnya kala itu. Entah apa yang berada di pikiran Samsul. Mungkin untuk berjaga, ia mencabut satu paku kuningan pada jendela yang menjadi benteng pertahanan gubuknya dari aura gaib. Dengan membawa satu paku penangkal, Samsul kini berani dan mulai berjalan sendiri menenteng cangkul ke arah tengah pemakaman. Ia mencari sebidang tanah yang cukup untuk satu liang lahat dan segera menggalinya. Nampak Samsul terburu-buru dengan kegiatannya menggali kubur malam itu. Terasa angin mulai berhembus keras, menggerayangi setiap jengkal kulitnya yang dibanjiri keringat akan rasa lelah dan rasa takut. Tiba-tiba terdengar suara serak terbawa angin. Samsul serentak menghentikan kegiatannya. Ia coba menelisik sumber dari suara sapaan itu. Namun hanya gundukan-gundukan tanah yang terdiam membisu di setiap jengkal matanya memandang. Kembalikan Samsul. Kali ini suara itu mampu memalingkan tatapan Samsul ke arah pohon beringin besar di ujung pemakaman. Samsul tersontak dengan kehadiran sosok Pocong Pardi yang ternyata sudah berdiri memperhatikannya di antara sulur-sulur beringin yang menggelayut mengayun tersibak angin. Pergi kau Pardi, teriak Samsul dengan mengacungkan paku kuningan yang sengaja ia bawa. Namun di luar yang ia kira, sosok pocong itu tersenyum dengan wajah kotor serta darah yang tiba-tiba mengucur deras dari belahan keningnya yang retak. Perlahan sosok itu memudar dan menghilang. Sial, jadi orang kaya kok malah tambah gak tenang. Samsul segera melanjutkan pekerjaannya. Ia terus menggali tanah untuk liang lahat dari Mbok Rawi. Namun tanpa ia sadari, satu jendela gubuknya yang luput dari penjagaan karena paku kuningannya Samsul ambil untuk perlindungan dirinya sendiri, membuat celah untuk sosok Pocong Pardi mampu menyelinap masuk ke dalam gubuk rumahnya. Lasri, terdengar suara Samsul memanggil sedikit menyentak dari ruang tengah. Lasri beserta anak laki-lakinya yang belum tertidur pun segera menghampiri suara panggilan itu. Lastri melihat Samsul sudah terduduk sendiri di bangku meja tengah gubuknya. Cepet banget pak galinya, belum juga sejam, tanya Lastri. Aku istirahat dulu Lastri, capek. Lastri yang memang merasa suaminya itu kelelahan, ia segera menyuguhkan teh hangat untuk suaminya. Namun anak laki-lakinya nampak aneh, seakan enggan melihat wajah bapaknya. Bu, mukanya jelek banget. Itu bukan bapak, ucap anak laki-laki Samsul yang nampak takut dan bersembunyi di balik badan ibunya. Kamu ngomong apa? Bapak kamu emang jelek dari lahir. Yang penting kan gak nurun sama kamu, ucap Lastri yang mengira anak laki-lakinya itu hanya bercanda. Kunci dalam kamar anak itu Lastri, ucapan yang keluar dari mulut Samsul yang tatapannya nampak penuh amarah. Lastri hanya mengira kondisi lelah membuat Samsul sedikit kesal dengan ucapan bercanda dari anaknya. Ia segera membawa anaknya masuk ke dalam kamar dan menguncinya dari luar. Bebarengan dari bunyi kunci yang menganjing, begitu pula tiba-tiba Samsul mendekap tubuh Lastri. Pak, si dedek belum tidur loh, apalagi kerjaan bapak belum selesai, ucap Lastri menyekap pelukan suaminya. Lastri, aku kangen sama kamu. Lastri yang merasa memang suaminya itu sedang membutuhkannya, ia berbalik badan dan mulai perlahan membalas jamahan mesra dan ciuman dari suaminya. Tiba-tiba bunyi pintu terbanting. Lastri! Bunyi benturan dan teriakan itu membuat Lastri yang tadinya terhanyut dalam kemesraan sontak membuka matanya. Dari ekor matanya ia mampu menatap. Ternyata Samsul yang telah mendobrak pintu dan berteriak. Lastri tersentak karena di pandangannya kini suaminya menjadi dua.
Perlahan mata Lastri membulat lebar. Yang di hadapan matanya kini wajahnya berubah menyeramkan. Wajah kotor dari campuran darah dan lumpur. Belatung-belatung kecil nampak menggeliat dari mulut yang sempat Lastri cumbu. Sontak Lastri lemas, ia terkulai tak sadarkan diri. Sosok pocong Pardi itu kini menatap Samsul dengan tajam. "Jangan ganggu keluargaku, pergi kau!" teriak Samsul ke arah sosok pocong setengah badan dengan tangannya yang mengacungkan paku berwarna kuning pekat. Sosok itu pun segera merubah raut marahnya menjadi tersenyum menyeringai. "Kaulah yang telah menggangguku, Samsul," ucap sosok itu dan menghilang. Seketika suasana gubuk menjadi hening. Samsul pun segera menghampiri dan menggotong Lastri yang terkulai lemah ke dalam kamar. Tidak lama berselang, terdengar suara-suara warga pengantar jenazah. Samsul bergegas keluar, kembali ke pelataran pemakaman untuk menyelesaikan tugasnya membenamkan jasad Mbok Rawi pada malam itu juga. Namun, seakan kejadian teror tadi tak begitu berarti baginya. Ketika ia membantu menurunkan jenazah Mbok Rawi, kembali Samsul menarik dan menyembunyikan tali pengikat kepala jenazah dari Mbok Rawi. Penguburan pun telah selesai. Semua warga kembali pulang, menyisakan Samsul dan keluarganya di gubuk area pemakaman. "Ini yang terakhir, Lastri. Setelah besok ikat kepala jenazah ini kujual, uang kita akan cukup untuk membeli sebuah rumah di tempat yang lebih baik," ucap Samsul pada Lastri yang terkulai di kamar, belum sadarkan diri. Keesokan harinya, Samsul langsung menghubungi Bambang untuk kembali bertransaksi. Bambang pun sore itu juga langsung kembali mendatangi gubuk Samsul. "Wah, semakin bagus saja apa yang kau dapat, Samsul. Tali ikat jenazah dari orang yang berumur cukup panjang. Ini bagus untuk menjadi perantara kekayaanku. Nah, ini bagianmu, Samsul. Ambillah," ucap Bambang kegirangan. Samsul sedikit heran. Dari mana Bambang tahu tali ikat kepala jenazah itu diambil dari jenazah wanita tua? Karena dari mata Samsul, ikat kepala kafan jenazah itu sama saja bentuknya, normal, hanya putih polos. Namun Samsul tak mau terlarut dan tidak mau ambil pusing dengan hal itu. Dalam pikirannya, hidupnya kini lebih dari berkecukupan. Namun di sisi lain, ia telah membawa keluarganya terseret atas teror dari konsekuensi yang ia lakukan. "Ini mungkin yang terakhir. Saya sudah merasa cukup. Saya akan memulai hidup baru di tempat yang lebih baik," tegas Samsul. "Tidak semudah itu, Samsul. Kamu itu sudah basah, tidak mungkin akan kering lagi. Mereka akan tetap menerormu kemanapun kau pergi. Hanya aku yang bisa membuat benteng pertahanan agar kau selamat," tegas Bambang. "Tapi kenapa keluarga aku ikut terseret dalam masalah ini? Sosok pocong Pardi meneror kami sekeluarga," ucap Samsul yang termenung. Sejenak Bambang mencermati, namun ternyata bukan ucapan Samsul yang ia cermati, melainkan pandangannya mengarah pada lekuk tubuh Lastri yang nampak menggoda tak henti ia pandang. "Begini saja, Samsul, agar anak dan istrimu aman, aku akan membantumu mengurusi mereka sementara. Nanti sesekali kau bisa datang ke rumahku untuk menemui mereka," ucap saran Bambang. Samsul sejenak menimbang-nimbang. Jika benar ucapan Bambang, seandainya ia pindah rumah pun hasilnya akan sama, dengan sosok itu akan terus menerornya. Rasanya tak ada pilihan lain untuk ketenangan dan keselamatan keluarganya. Mungkin Bambanglah orang yang paling tepat untuk bisa menjaga istri dan anaknya sementara waktu ini. Samsul segera memanggil Lastri dan juga anaknya untuk segera berkemas. "Sebenarnya ini semua ada apa sih, Pak? Kok Bapak jadi begini? Bisa-bisanya Bapak menitipkan aku dan anak kita ke orang lain. Kami senang hidup sederhana di gubuk ini, asal kita selalu bersama, Pak," tutur Lastri yang nampak enggan meninggalkan gubuk, rumah, dan suaminya. "Lastri, kau ingat kejadian semalam?
Sosok mengerikan itu akan terus meneror tempat ini, tegas Samsul. Kenapa bisa begitu? Apa yang sudah Bapak lakukan sampai semua jadi seperti ini? Ucap Lasri yang terisak dengan penuh tanya di benaknya. Ada yang tak bisa kuceritakan padamu, Lasri. Tapi percayalah, apapun yang kulakukan demi keluarga kita. Setelah semuanya selesai, aku pasti akan menjemput kalian untuk kembali hidup bersama yang lebih baik, tutur Samsul. Akhirnya Lasri pun menurut. Ia percaya dengan apa yang suaminya ucapkan. Lasri dan anaknya berlalu pergi dengan sedan mewah bersama Bambang. Kini meninggalkan Samsul sendiri yang meninggali gubuk kecil di area pemakaman. Malam itu Samsul terduduk sendiri di meja tengah gubuknya. Ia merasakan sepi yang sangat karena tidak adanya Lasri dan anaknya yang biasanya selalu ada menemani dalam setiap keseharian Samsul. Tiba-tiba terdengar bunyi piring-piring berjatuhan dari arah dapur, membuat Samsul terperanjat kaget. Ia segera bangun dan mulai berjalan perlahan menuju arah dapur gubuknya. Kini terlihat semua piring dan gelas kaca yang pecah berserakan. Ketika ia bangkit berniat untuk membuang serpian piring pecah pada sebuah wadah dekat pintu belakang, tiba-tiba terdengar suara Lasri yang memanggil. Samsul pun sedikit membuka pintu untuk memastikan. Lasri, ucap Samsul terkaget melihat istrinya telah berdiri sendiri di tengah pemakaman. Lasri, apa itu benar kamu, Lasri? Kenapa kamu kembali lagi, Lasri? Teriakannya dari balik pintu belakang yang sedikit ia buka. Samsul masih enggan untuk menghampiri. Iya Pak, aku nggak betah. Aku ingin di sini aja bersamamu. Pak, ayo sini bantu aku. Dedek jatuh di parit depan sana, ucap Lasri yang berdiri di tengah area pemakaman dengan tangan yang menunjuk ke arah ujung pemakaman. Samsul yang awalnya ragu, namun karena mendengar anak laki-laki kesayangannya terjatuh, ia tidak berpikir panjang lagi. Bergegas ia keluar dari gubuk dan menghampiri Lasri. Namun ketika mereka tepat berpandangan, sosok Lasri mulai berubah. Kulit wajahnya mengendor, rambut hitamnya berubah menjadi putih menguban yang mengembang acak-acakan. Kini Lasri telah berganti wujud seutuhnya menjadi sosok nenek tua dengan mulut memerah mengunyah sirih. Apa kau mencariku, Samsul? Ucap sosok nenek tua dengan tawanya yang khas itu. Mbok Rawi? Samsul terperangah. Samsul yang gelisah mencoba berlari kembali ke arah gubuknya. Dengan langkah cepatnya yang terhuyung menerabas setiap gundukan-gundukan tanah yang terhampar. Namun naas, kini sosok pocong Pardi muncul dan berdiri kokoh seakan menghalangi Samsul untuk mencapai pintu belakang gubuk rumahnya yang terbuka. Samsul nampak gemetar ketakutan. Pardi, maafkan aku Pardi, ucap Samsul yang bersimpuh meminta ampun. Sebentar lagi, pasti kau akan mendapatkan tulah dari perbuatanmu, Samsul. Suara berat dari sosok pocong Pardi yang mulai melayang mendekat, diselingi suara tawa melengking dari Mbok Rawi. Terasa sesak di setiap hirupan nafas yang Samsul paksakan. Namun, semakin sosok itu mendekat, justru semakin samar dan menghilang. Samsul segera bangkit dan melanjutkan langkahnya. Ia segera mengunci rapat pintu belakang gubuknya. Samsul tersengal dan terkulai di dapur rumah. Di sisi lain, tak berbeda dengan kondisi Samsul. Lastri pun mengalami derita di tempat yang awalnya dikira sebagai tempat terbaik untuknya berlindung. Bambang menunjukkan kebiadaban aslinya. Bambang yang memang dari awal tergoda dengan Lastri, kini ia leluasa menjamah tubuh Lastri. Lastri hanya mampu menangis menahan jijik dari setiap sentuhan Bambang pada tubuhnya. Hari berlalu, bulan pun berganti. Samsul terus diselimuti rasa takut. Setiap malam tiba, ia hanya bisa terus bersembunyi dalam gubuk tuanya. Pada satu hari, Samsul yang rindu akan anak dan istrinya, ia mendatangi kediaman Bambang.
Sebuah rumah yang nampak megah bak istana dengan ornamen-ornamen patung macan hitam di tiang pintu gerbang. Bambang pun menerima dan mempersilakan Samsul untuk masuk dan bertemu dengan Lasri serta anaknya. Bambang meninggalkan mereka bertiga dalam sebuah ruangan di rumahnya. Namun, terlihat tubuh Lasri semakin kurus dengan raut wajahnya yang murung, seakan Lasri tertekan dan tidak bahagia tinggal di sana. "Kamu kenapa, Lasri?" ucap Samsul menatap wajah istrinya yang sendu. "Apa yang sebenarnya sudah Bapak lakukan? Apa Bapak telah menjual kami untuk uang?" ucap Lasri yang tertunduk terisak. "Lasri, aku begitu sayang dengan kalian. Tidak mungkin aku seperti itu. Aku hanya minta kau bersabar menunggu urusanku selesai," ucap Samsul. "Menunggu apa, Pak? Menunggu aku hamil dan melahirkan anak dari bajingan itu?" Lasri yang sedikit menyentak dengan tangisnya. Samsul tertegun dengan sentakan Lasri. Matanya kosong seakan berkaca-kaca penuh tanya. "Aku sendiri sudah merasa jijik dengan tubuhku, Pak. Orang yang kau anggap teman itu, dia menodaiku berulang kali." Lasri yang semakin tertunduk penuh isak menangis terseduh-seduh. Mata Samsul memerah penuh kebencian. Ia bangkit dan mencari-cari keberadaan Bambang. Samsul berteriak di setiap seluk-beluk rumah besar itu. Setiap pintu ia dobrak, namun Bambang tak juga terlihat batang hidungnya. Ketika Samsul mulai putus asa, ia melihat sebuah tangga yang mengarah ke ruangan bawah rumah besar itu. Ia perlahan berjalan menuruni satu persatu anak tangga yang tersusun rapi. Kini, Samsul berhadapan dengan sebuah pintu. Pintu kayu yang nampak kokoh dengan hiasan beberapa ikat kepala kain kafan yang menggantung. Samsul semakin yakin Bambang berada di balik pintu kayu itu. Samsul pun mendorongnya. Ruangan itu gelap, hanya sedikit samar dari sebuah remang cahaya lilin yang menyala di ujung ruangan. "Bambang, keluar kau! Dasar biadab!" teriak Samsul yang mulai berjalan masuk. Samsul mengambil lilin yang terbakar. Ia gunakan untuk memantau setiap sudut gelap ruangan itu. "Mendekatlah, Samsul!" Sebuah suara dari pojok ruangan gelap dan Samsul perlahan mendekati. Ia terperanjat kaget karena cahaya lilin yang ia edarkan menangkap satu sosok pocong yang terbaring di ruangan itu. Namun wajah yang terselip di antara lipatan kain kafan itu adalah wajah Bambang. Perlahan Samsul mundur. Sosok pocong Bambang yang tadinya terbaring kini mulai bangkit. Mata Bambang pun memutih padam, seakan memang Bambang selama ini adalah mayat. "Samsul, mendekatlah. Ikutlah sepertiku. Serahkan jiwamu dalam perjanjian ikat tali pocong. Semua keinginanmu akan tercapai, Samsul." Suara serak dari Bambang yang kini rupanya menjadi pocong utuh. Samsul bergetar hebat, keringatnya mengalir deras. "Tidak, aku tidak mau lagi mengikuti manusia biadab sepertimu." Terpaksa Samsul harus mengurungkan niatnya untuk menghajar Bambang, karena ia tak kuasa dengan perubahan Bambang yang bisa menjelma menjadi pocong. Samsul berlari keluar meninggalkan ruangan bawah tanah. Ia mengajak istri dan anaknya untuk segera meninggalkan rumah mengerikan itu. Namun, setelah kejadian itu, seakan setiap paku kuningan yang ia tancapkan di setiap sudut gubuk rumahnya kehilangan kemampuan. Samsul semakin sering diteror sosok pocong setengah badan dan sosok nenek tua Mbok Rawi. Dimanapun Samsul bersembunyi, sosok pocong Pardi dan Mbok Rawi terus menghantuinya. Tapi hanya Samsul yang mendapatkan tulah dari perbuatannya. Lasri dan anaknya tak pernah sama sekali kembali melihat sosok menyeramkan. Justru perubahan Samsul yang sering berlari-lari ketakutan yang Lasri khawatirkan. Lasri pun sempat berkonsultasi dan membawa orang pintar untuk mengecek kondisi suaminya. "Saya sudah coba membantu, namun rasanya sosok-sosok yang menghantui suamimu tidak mau berhenti begitu saja. Mereka seakan dendam yang tidak ada obatnya.
ucap orang pintar yang dibawa oleh Lastri. Apa solusi terbaik untuk suami saya, Ki? Tanya Lastri. Orang pintar itu hanya menggelengkan kepala tanda tidak sanggup. Hari berlalu. Sampai akhirnya Samsul tak kuasa menahan semua teror yang terus terjadi. Ia kehilangan kewarasan dan menjadi gila. Istri dan anaknya memutuskan kembali ke rumah orang tua mereka, menyisakan Samsul yang sampai saat ini menjadi orang yang tidak waras mendiami area pemakaman. Akhir cerita, mungkin uang dapat membelikanmu barang-barang mewah, tetapi ketika ada sesuatu yang tak ternilai harganya seperti kehidupan, cinta dan kebahagiaan, bahkan uang pun tidak dapat membelinya kembali. Jadi tetaplah bersyukur dan percaya akan proses-proses perjuangan. Suatu saat pasti akan menumbuhkan buah dari hasil perjuangan itu sendiri. Wassalam, Narto Sampurasun. Baiklah, itu dia cerita Nina Bobo yang bisa saya bacakan kali ini. Kembali cerita menarik dari Mas Narto ya. Sebuah kisah yang bisa kita ambil pelajaran. Bagi teman-teman yang mungkin belum menyimak cerita dari Mas Narto yang lainnya, bisa mencari cerita yang berjudul Buaya Putih Melawan Ular Lembu, atau juga cerita yang berjudul Depo Kereta Api Depok. Terima kasih untuk teman-teman Adapa Gerangan yang sudah selalu menyimak episode Adapa Gerangan. Semoga terhibur ya, dan semoga tidur kalian nyenyak. Sekarang udah larut, saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Jadi selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.